Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini. Saya masih ditemani Pak Roni ya. Kita masih bahas soal sikap Indonesia atas Rusia di helatan G20. Ini sudah ada beberapa Pak yang mengirim pertanyaan begitu di kanal YouTube Sultan TV. Yang pertama ingin saya bacakan adalah, kalau Bapak sendiri melihat terkait dengan bidang ekonomi Indonesia, di mana kemudian Indonesia lebih dipengaruhi, apakah Amerika Serikat atau Rusia? Mhm. Oke, ini langsung dijawab ya. Ya. Oke, kalau kita lihat neraca perdagangan gitu ya, memang bisa dikatakan bahwa Indonesia berupaya berbuat baik atau bersahabat dengan Amerika maupun Rusia, begitu ya. Kemudian dalam perjalanannya memang ada up and down begitu. Jadi ambil contoh terkait dengan persenjataan gitu ya. Dalam konteks persenjataan kita sangat mengandalkan senjata-senjata dari Amerika gitu. Tapi sejak tahun 2014 begitu kita kemudian mengubah strategi, karena ketika kita terlalu bergantung pada senjata Amerika dan Amerika mengembargo kita, maka kita kewalahan gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mengubah strategi, kita membeli senjata juga dari Rusia gitu ya. Kita membeli Sukhoi dan pesawat-pesawat yang kira-kira mampu membantu tentara kita gitu. Nah, kita melakukan itu sejak era Presiden Megawati gitu ya, dan dilanjutkan era Pak SBY. Nah, dalam konteks saat ini begitu, kita juga mulai mengubah strategi begitu ya. Sebelumnya kita banyak belanja dari Amerika, ketika dia dan embargo dicabut, kita kembali membeli dari Rusia gitu. Nah, sekarang masalah muncul lagi ketika kita belanja dengan Rusia, kita membeli senjata dari Rusia, itu ternyata juga ada implikasinya. Kalau kita mau membeli Sukhoi lagi dari Rusia, ternyata ada sanksi dari Amerika. Nah, akhirnya pemerintah Indonesia mengubah strategi lagi, tidak jadi membeli Sukhoi tambahan. Akhirnya Indonesia mengubah strategi, membeli dari Prancis begitu ya, seperti yang dilakukan Pak Prabowo. Itu memang implikasi dari perseteruan antara Rusia dan Amerika. Sehingga yang bisa saya katakan adalah Indonesia saat ini sedang berusaha agar tidak kena embargo lagi gitu. Sehingga Indonesia berusaha menjadi pembeli yang pintar gitu ya, tidak mau didikte oleh Amerika maupun Rusia. Gitu, Mbak Dia. Oke, baik. Kita ke selanjutnya Pak. Ini ada yang ikut serta, Australia mengancam tidak akan hadir dalam KTT bila Rusia hadir. Sementara Dubes Rusia menginformasi kehadiran Presiden Putin di Indonesia. Nah, seperti apa tanggapan Bapak? Oke, ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi begitu ya, memang itu ada dinamika di lapangan gitu ya. Sikap Australia ya yang menyatakan tidak akan hadir itu pasti buntut dari pernyataan Amerika ya. Jadi karena Amerika itu kan sekutunya ada Australia, ada negara-negara Eropa gitu ya. Saya kira itu sesuatu yang temporary gitu ya, sesuatu yang sifatnya mungkin jangka pendek gitu. Boleh jadi nanti ada perubahan pendapat dari Australia, karena Australia adalah tetangga dekat kita gitu. Jadi kalau Australia tetap pada posisi seperti itu, berarti dia mengecewakan Indonesia gitu ya. Kita berharap pendapat Australia itu adalah sifat temporer gitu ya, untuk menghormati Amerika mungkin. Tapi ketika bulan Oktober nanti situasi sudah berubah sehingga negara-negara itu bisa berubah pikiran. Itu harapan saya, Mbak Dea. Amin. Ini menjadi harapan kita bersama tentunya ya Pak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, ini kan soal perang Rusia Ukraina, terlepas dari misalnya sekutu Amerika Serikat, ini kan terkait juga dengan hak asasi manusia dan juga tragedi kemanusiaan. Jika misalnya Pak, Rusia, adakah peringatan atau sanksi yang dilakukan dari negara-negara di dunia?
Oke, terkait dengan sikap Rusia di Ukraina, memang apa yang terjadi saat ini adalah ada negara yang melewati batas teritori. Ukraina kan negara berdaulat, begitu ya. Dia punya batas wilayah, begitu. Ketika ada negara lain melintas ke wilayah dia, berarti itu kan pelanggaran internasional. Jadi di dunia ini disepakati ada yang namanya hukum internasional. Jadi kalau ada negara lain melintas ke wilayah kita dengan membawa pasukan, berarti itu pelanggaran. Sama halnya kalau misalkan Indonesia punya teritori, kemudian Malaysia melintas di Kalimantan membawa tank dan pasukan, itu sebuah pelanggaran kedaulatan internasional. Maka yang bisa dilakukan adalah dalam norma internasional yang ideal, seharusnya Rusia bisa diperingatkan begitu, dan dengan peringatan itu Rusia menghentikan tindakannya. Tapi dalam realitasnya Rusia negara besar begitu, negara kuat, sehingga himbauan gitu tidak cukup untuk membuat Rusia berhenti. Sikap negara-negara Barat begitu memutuskan melakukan sanksi, memberikan sanksi berlapis terhadap Rusia, gitu ya, dengan harapan Rusia menghentikannya, gitu ya. Jadi itu yang sudah dilakukan masyarakat internasional, termasuk di PBB, begitu. Sidang umum menyatakan bahwa tindakan Rusia itu dianggap bertentangan dengan prinsip hukum internasional. Oleh sebab itu kembali ke posisi tadi bahwa memang situasi ini harus segera diselesaikan dengan mekanisme multilateral, gitu ya. Jadi yang bisa menghentikan Rusia adalah memang PBB, dan PBB diharapkan juga bisa menjadi mediator yang bisa mengakhiri konflik ini, begitu ya. Misalkan dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian seperti yang ada di PBB, begitu ya. Dan dalam banyak kasus langkah itu efektif, begitu ya. Ketika PBB memerintahkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian, biasanya konflik itu bisa diredakan. Gitu, Mbak Dea. Oke, baik, terima kasih Pak Roni. Kita ke pertanyaan terakhir Pak, karena ini terbatas oleh waktu, tidak bisa kita sebutkan dan juga kita bacakan seluruhnya. Lalu apa saja saran-saran dari Pak Syaroni untuk Indonesia mengambil langkah sehingga tidak berdampak buruk terhadap Indonesia? Oke, baik. Dalam situasi seperti saat ini, memang kita sebagai negara yang mengandung doktrin politik luar negeri bebas aktif, gitu ya, kita diharapkan berpihak pada kebenaran, gitu ya, berpihak pada nilai-nilai universal, karena doktrin Indonesia itu kan bebas aktif mendayung di antara dua karang. Jadi Indonesia ini dulu berdiri juga dihadapkan pada blok timur dan barat. Nah sekarang kita sedang diuji juga ini, bagaimana kita merespon perkembangan yang ada. Situasi yang ada saat ini mirip dengan yang dihadapi para pemimpin kita terdahulu. Ada blok barat dan blok timur. Nah sekarang ada blok Amerika, ada blok Rusia. Oleh sebab itu kita sebagai negara diharapkan bisa menjadi negara yang adaptif, gitu ya, negara yang lincah dan bisa memposisikan diri di tengah, gitu ya. Di tengah dalam arti bisa menjadi pembangun jembatan, bisa menjadi negosiator yang bisa mendamaikan pihak yang berseteru, gitu ya. Bayangkan kalau misalkan Indonesia bisa menjadi penengah yang bisa menghentikan konflik di Ukraina, tentu saja itu akan menjadi apresiasi global. Dan terakhir adalah bahwa memang kita perlu hati-hati juga, begitu ya, jangan sampai sikap kita yang memposisikan diri kepada salah satu kubu itu merugikan kepentingan nasional kita. Karena pada akhirnya kita bicara politik luar negeri itu adalah bagaimana mengamankan kepentingan nasional kita. Jangan sampai kepentingan nasional kita terganggu dan kita terganggu juga, gitu. Jadi itu core dari politik luar negeri, Mbak Dea. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Dr. M. Syaroni Rofi'i, PhD, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia atau UI. Terakhir Pak, sebagai closing statement dari tema kita bahasan dari awal sampai akhir ini, kira-kira apa Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga pemirsa Sultan TV? Silakan. Baik, terkait dengan G20, tentu saja kita sebagai negara bangsa Indonesia gitu patut berbangga kita bisa menjadi tuan rumah bagi negara-negara besar, negara-negara yang menentukan arah ekonomi dunia. Dan pada akhirnya kita juga dituntut untuk menjadi negara yang mampu mengatur ritme ke arah mana ekonomi global. Kalau kita menjadi negara yang mampu mengatur ritme arah politik global, maka itu akan menjadi kontribusi Indonesia stabilitas global. Dan yang berikutnya adalah bahwa Indonesia sejak dia berdiri menjadi negara yang menganut prinsip bahwa kita ini berkomitmen pada perdamaian global dan ikut membangun peradaban manusia. Oleh sebab itu, dengan adanya G20 kita diharapkan bisa melakukan refleksi gitu ya, bahwa kita sebagai bangsa tidak boleh berkutat pada pikiran sebagai negara berkembang. Kita harus punya ambisi, punya mimpi menjadi negara industri, negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya, gitu ya, dan meningkatkan status ekonomi masyarakat kita secara keseluruhan. Dan tentu saja kita berdoa supaya stabilitas global tetap terjamin dan ekonomi kita juga semakin membaik. Sehingga bayang-bayang negara terbelakang itu bisa jauh dari kita dan bangsa Indonesia harus pentas global. Demikian, Mbak Dia. Baik, terima kasih banyak Pak Roni, dan pemirsa juga bisa menikmati karya-karya Pak Roni lewat bukunya ya Pak. Ini masih dijual di pasaran Pak? Ya, silakan dicek saja. Ya, oke. Ini ada beberapa karya Pak Roni yang mungkin bisa dinikmati oleh pemirsa ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Roni dan juga terima kasih pemirsa Sultan TV. Nanti tentunya kita besok akan kembali hadir kembali pemirsa di jam yang sama dalam Talk Show Bincang hari ini dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Akhir kata saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.